Baik, kita masuk ke keseimbangan cairan, asam basa, dan satu lagi elektrolit. Pendahuluan, kalau kita lihat fluid compartment atau pembagian cairan dalam tubuh kita, ya, sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air, ya, 60% dari berat badan kita adalah air, di mana 60% tadi membentuk 40 liter cairan dalam tubuh. Ya, dari 60% cairan tadi atau dari 40 liter cairan tadi, 40%-nya atau sebagian besar ada di intraseluler atau di dalam sel, sekitar 25 liter ya. Sedangkan 20%-nya atau 15 liternya ada di ekstrasel. Nah, kemudian di ekstrasel ini juga terbagi lagi kompartemennya. Dari 15 liter tadi, sebagian besar atau 12 liter ada di interstisial atau di sela-sela antar sel. Sedangkan 3 liternya atau 20%-nya ada di ekstraseluler atau di plasma volume, ya, di aliran darah kita. Ini adalah kompartemen cairan, ini perlu diingat. Jadi sebagian besar cairan tubuh kita ada di intraseluler atau di dalam sel. Apa saja komposisi dari cairan tubuh? Nah, memang banyak ya zat-zat terlarut dalam cairan tubuh, baik yang bersifat elektrolit maupun yang non-elektrolit. Yang bersifat elektrolit antara lain ya garam-garam inorganik seperti natrium, kalium, klor, ya, semua jenis-jenis asam, ya, asam fosfat, asam laktat, kemudian berbagai jenis basa, ya, basa-basa bikarbonat, kemudian beberapa jenis protein. Nah, ada juga zat terlarut yang sifatnya non-elektrolit, yang tidak membawa muatan, ya, antara lain glukosa, lipid, kreatinin, urea, dan lain-lain. Nah, yang perlu teman-teman garis bawahi bahwasanya zat terlarut yang bersifat elektrolit ini dia memiliki kekuatan osmotik yang jauh lebih besar dibandingkan zat terlarut yang sifatnya non-elektrolit. Nah, ini implikasinya apa? Otomatis zat terlarut yang sifatnya elektrolit ini dia memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menarik cairan. Ingat ya, cairan itu akan mengikuti gradien osmotik, dia juga akan mengikuti kekuatan osmotik yang dilakukan atau yang terjadi pada elektrolit-elektrolit. Ya, sehingga nanti air ini akan bergerak mengikuti gradien osmotik atau gradien kekentalan. Di mana zat terlarut itu ada, maka air akan ikut. Ya, kita lihat di slide berikutnya. Nah, teman-teman sudah belajar di bagian mineral. Ada mineral yang secara alami terdapat di dalam sel, ada mineral yang secara alami terdapat di luar sel. Ini semua kan untuk menjaga keseimbangan cairan gitu ya. Extracellular fluids ya, atau cairan ekstraseluler ini kation utamanya terdiri dari sodium atau natrium ya. Natrium ini adanya di luar sel. Kemudian anion utamanya adalah chloride ya. Jadi Cl- ini adanya di luar sel bersama-sama dengan natrium. Mereka berdua ini memang tidak pernah terpisahkan, selalu bersama-sama ya, natrium dan chloride. Sedangkan di cairan intrasel ini kation utamanya adalah potasium ya, yaitu kalium ya. Kemudian anion utamanya adalah fosfat. Di dalam selnya ada fosfat dan juga kalium. Dan ingat peran dari pompa natrium kalium untuk menyeimbangkan cairan di dalam dan di luar sel. Ya, jadi natrium maupun kalium akan saling bertukar tempat gitu ya dalam proporsi yang ditentukan gitu untuk menjaga keseimbangan antara cairan dalam dan luar sel. Teman-teman silakan cek kembali PPT tentang mineral. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke keseimbangan cairan. Nah, tentu kita membahas water intake dan output ya, asupan dari cairan dan pengeluarannya kalau kita mau bicara keseimbangan cairan. Oke, rata-rata pengeluaran cairan sehari itu berapa banyak sih ya? Ya sekitar 2 literan lah ya. 1.500 ml dikeluarkan melalui urin. Ini memang sebagian besar ya output cairan kita. 700 ml dikeluarkan melalui kulit ya, kemudian lewat paru-paru ya, kemudian 200 ml dikeluarkan melalui keringat, 100 ml dikeluarkan melalui feses. Nah, oleh karena itu asupan cairan juga harus sekitar ini, sejumlah ini, tidak boleh kurang
maupun berlebih gitu ya. Dari mana asupan cairan? Asupan cairan sebagian besar memang tentu kita dapatkan dari minuman, ya, beverages ini minuman ya, 1500 ml lah. Kemudian dari makanan sekitar 700 ml ya, makanan-makanan mengandung banyak cairan ya, sayuran, buah-buahan. Dan ternyata metabolisme tubuh kita sendiri juga banyak menghasilkan cairan ya, sekitar 250 ml. Nah, ini harus dijaga keseimbangannya antara water output dan juga water input supaya tidak terjadi dehidrasi ya. Nah, masuk ke dehidrasi. Apa sih dehidrasi? Dehidrasi terjadi ketika water loss atau kehilangan cairan lebih besar dibandingkan asupannya. Nah, menurunnya volume plasma atau volume darah yang terjadi pada saat dehidrasi, ya, ini akan meningkatkan osmolaritas plasma atau kekentalan plasma. Kekentalan tuh maksudnya kan berarti zat terlarut lebih tinggi dibandingkan cairan, ya, terjadi pada saat kita kekurangan cairan ya, otomatis cairan darah kita menurun, zat terlarutnya akan lebih tinggi konsentrasinya, ya, atau osmolaritasnya akan meningkat, atau dengan kata lain kekentalan darah pun akan meningkat. Nah, kalau osmolaritas plasma ini meningkat, maka akan menstimulus pusat rasa haus yang ada di hipotalamus. Nah, hipotalamus adanya di otak, di hipotalamus ini banyak pusat-pusat rasa haus yang disebut sebagai osmoreseptor. Osmoreseptor inilah yang nantinya akan memicu rasa haus. Kemudian bagaimana cara kerja dari osmoreseptor? Kita lihat di slide berikutnya. Oke, bagaimana sih cara kerja dari osmoreseptor ya? Apa sih osmoreseptor? Kita mulai bagian ini kita mulai dari atas ya. Dimulai dari meningkatnya osmolaritas plasma yang terjadi pada saat seseorang kekurangan cairan. Otomatis tadi saya sudah jelaskan ya, kalau kekurangan cairan maka osmolaritas atau kekentalan plasma akan meningkat. Atau dengan kata lain, volume darah sedang menurun ya, volume cairan sedang menurun. Apa yang terjadi? Ada dua sisi. Sisi pertama adalah dengan meningkatnya osmolaritas plasma pada saat tubuh kekurangan cairan, otomatis tubuh akan menurunkan produksi saliva atau air liur ya untuk menjaga atau mencegah terjadinya loss banyak cairan. Kemudian di saat yang bersamaan, dengan meningkatnya osmolaritas plasma, ini akan merangsang osmoreseptor yang ada di hipotalamus tadi ya, pusat rasa haus yang ada di hipotalamus. Dengan menurunnya saliva, otomatis kan mulut jadi kering. Nah, keringnya mulut dan terpicunya osmoreseptor di hipotalamus ini akan meningkatkan atau memicu pusat rasa haus di hipotalamus. Apa yang terjadi kalau pusat rasa haus kita ini dirangsang? Maka akan meningkatkan sensasi haus. Inilah yang menyebabkan kita menjadi pengen minum gitu ya. Nah, dengan minum, lama-lama orang minum, memasuki tenggorokan, kerongkongan ya, saluran cerna, kemudian masuk ke lambung, masuk ke usus halus. Kemudian water ini akan diabsorpsi ya oleh saluran cerna kita. Lama-kelamaan kan ini cairan akan masuk ke aliran darah, akhirnya aliran darah pun meningkat volumenya dan otomatis osmolaritasnya atau kekentalannya menurun. Nah, ini secara otomatis dia akan bereaksi berkebalikan dengan menurunnya osmolaritas plasma atau meningkatnya volume darah, otomatis dia akan kembali menekan rasa haus sehingga kita pun berhenti minum ya. Jadi ada reaksi berkebalikan ya pada saat tubuh sudah meningkatkan cairannya. Bukan hanya pada saat pembuluh darah meningkatkan cairan, pada saat cairan tadi masuk ke saluran cerna kita juga ini sudah ada rangsang kepada otak kita untuk menekan sensasi rasa haus sehingga kita pun sudah mulai berhenti minum sedikit-sedikit. Jadi rasa kembung itu sudah mulai ada. Nah, gitu. Nah, tadi sisi yang satu, ada sisi yang lain lagi. Pada saat volume darah menurun, ini ternyata akan menurunkan tekanan darah. Nah, menurunnya tekanan darah akan merangsang ductal glomerulus cell atau sel ductal glomerulus dalam ginjal untuk merangsang terjadinya mekanisme hormon renin-angiotensin yang nantinya akan melepaskan hormon angiotensin 2 yang nanti juga sama mekanismenya akan merangsang pusat rasa haus di hipotalamus dan reaksinya akan sama selanjutnya seperti yang tadi saya jelaskan.